Shalom Bapak Ibu, dimanapun kita berada, puji Tuhan. Kita boleh bersyukur, kita boleh berjumpa lewat siaran Kalimbuang Boba Gereja Toraja Jemaat Lanraki Biringkanaya, edisi 21 November 2020. Firman Tuhan akan menyapa kita, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami boleh bangun dengan selamat pada hari ini. Kami boleh melakukan segala aktivitas kami hari ini karena kasih karunia-Mu. Firman-Mu akan menyapa, mengokohkan dan menguatkan kami. Ya Allah Roh Kudus, teguhkanlah kami untuk memahami firman-Mu ini dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Ampuni salah dan dosa kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi ini terambil dari Mazmur 100 ayatnya yang kelima. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan itu baik. Siapa Tuhan itu? Dia adalah pencipta kita. Di ayatnya yang ketiga, dikatakan bahwa dialah yang menjadikan kita. Dia menjadikan kita kawanan gembalaannya. Ia mengasihi kita. Itulah Tuhan kita, Tuhan yang baik. Mazmur ini merupakan mazmur yang digunakan atau dipakai oleh umat Israel, orang Yahudi, untuk berdatang membawa korban syukurnya kepada Tuhan. Di dalam nats ini juga, pemazmur mengajak seluruh bumi untuk datang kepada Tuhan, bersyukur dan beribadah kepada Tuhan. Alasannya sangat jelas. Alasan untuk datang bersyukur kepada Tuhan itu sangat jelas. Itu diungkapkan di ayatnya yang kelima. Sebab Tuhan itu baik. Karena itu bersyukurlah kepadanya. Tuhan itu baik, kasih setianya besar. Karena itu sembahlah Dia. Tuhan itu baik. Ia menjadikan kita, Ia menjaga kita. Karena itu melekatlah kepadanya. Tuhan itu baik. Kesetiaannya turun-temurun bagi kita yang setia kepadanya. Karena itu, masuklah melalui pintu gerbangnya, duduklah di pelatarannya, dan nyanyikanlah nyanyian syukur kepadanya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, betapa baiknya Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Ia menciptakan kita, dan Ia menjadikan kita miliknya. Ia menjaga kita, Ia memelihara kita, Ia peduli kepada kita, dan Ia terus setia kepada kita. Walaupun terkadang kita mengabaikan Tuhan, kadang kita melupakan Tuhan karena segala kesibukan kita, tetapi Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi dan setia kepada kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak ada alasan bagi umat untuk tidak datang kepada Tuhan dan bersyukur kepadanya. Tidak ada alasan bagi kita untuk bersungut-sungut kepada Tuhan yang baik itu. Tuhan itu baik kepada kita. Umat harus melekat kepadanya sebagai ciptaan. Bagaimana kita harus melekat kepada Tuhan? Bisa kita lihat di ayat-ayat sebelumnya, dari ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Bersorak-soraklah kepada Tuhan hai seluruh bumi, karena Tuhan itu baik. Bersorak-sorak itu berarti bahwa anak-anak Tuhan selalu dalam suasana bahagia karena ia terus menikmati kekuatan dari Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan Bapak Ibu berarti kita menyerahkan hidup kita secara total dan utuh kepada Tuhan. Kita tunduk kepada kehendak Tuhan. Kita merendahkan diri kepada kesetiaan Tuhan.
Kita boleh bekerja, kita boleh melayani, kita boleh berjalan, kita boleh berbuat, kita boleh berpikir. Itu semua di bawah kehendak Tuhan. Jadi beribadah itu ialah seluruh kehidupan kita harus dalam suasana beribadah. Masuklah ke dalam pintu gerbangnya dan duduklah di dalam pelatarannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, menyembahlah kepada Tuhan dalam suasana hormat. Hormatlah kepada Tuhan di dalam kekudusannya. Pujilah namanya dalam kekudusannya. Muliakanlah Tuhan dengan sorak-sorai di dalam pelatarannya. Artinya bahwa kita memang harus mempersiapkan diri, menyiapkan waktu dan ruang untuk khusus menyembah dan mengagungkan Tuhan. Itulah yang kita pahami dalam suasana beribadah kepada Tuhan pada hari Minggu atau pada kebaktian-kebaktian lainnya. Tetapi dalam pembacaan kita ini, kita boleh melihat bahwa bentuk penyembahan yang berkenan bagi Tuhan ialah datanglah kepada Tuhan dengan sorak-sorai, masuklah melalui pintu gerbangnya, dan duduklah di dalam pelatarannya. Artinya bahwa kita menyembah Tuhan dalam suasana yang hormat, suasana yang kusuk. Kita boleh melihat, kalau kita melihat beberapa waktu belakangan ini, karena kondisi, karena virus corona, kita lalu melakukan ibadah dari rumah lewat ibadah live. Tapi kadang-kadang kita beribadah kepada Tuhan, tetapi sesungguhnya kita tidak menyembah Dia. Kita lebih kepada menonton siaran orang yang sedang ibadah di televisi atau di layar laptop kita atau di HP. Kita menyaksikan ibadah berlangsung, tetapi kita tidak beribadah. Kita sibuk makan sambil menonton orang ibadah, kita minum, kita tidur-tiduran, kita sambil makan snack, sambil main HP. Itu bukan beribadah, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Kita sedang menonton orang yang beribadah. Karena menyembah Tuhan, masuk melalui pintu gerbangnya, duduk di dalam pelatarannya, artinya dalam suasana yang penuh hormat. Kita meyakini bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kita menyambutnya dengan suasana sukacita dan menyembah Dia di dalam kekudusannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Tuhan itu baik. Karena itu janganlah menunda-nunda waktu untuk datang kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan dan menyembah Dia dalam suasana hormat. Tuhan itu selalu setia kepada kita. Karena itu setialah kepadanya dan teruslah bersyukur. Dan jadilah kawan sekerja Allah yang setia dengan mengajak seluruh bumi untuk datang dan menyembah Tuhan melalui perilaku hidup kita sehari-hari, melalui kepekaan kita dan kepedulian kita bagi semua orang. Jadilah saksi bagi dunia ini bahwa Tuhan itu baik dengan menyatakan kebaikan-kebaikan kita kepada semua orang. Teruslah nikmati kebaikan Tuhan, kecaplah betapa baiknya Tuhan itu, bersyukurlah kepadanya, tetaplah setia dan taat kepada kehendaknya, karena itulah ibadah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu atas firman-Mu. Kuasailah kami ya Allah Roh Kudus, supaya kami hidup sesuai dengan firman-Mu. Berkati kami sepanjang hari ini. Berkati kehidupan rumah tangga kami. Pimpin kami dalam menjalani segala aktivitas kami. Peliharakan anak-anak kami ya Tuhan. Para orang tua kami dalam usia lansia lanjut usia, Tuhan mengasihi dan menopang mereka. Berkati saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit penyakit, yang sedang berduka karena kehilangan orang-orang yang dikasihi, yang sedang ketakutan dan galau karena tantangan ekonomi dan pekerjaan.
Engkau ya Tuhan menopang dan menguatkan kami, merangkul dan mengasihi kami, sehingga kami boleh melewati pergumulan ini dengan baik, dengan terus bersandar dan melekat kepada Tuhan. Bapa di sorga, berkati anak-anak kami dalam perjuangan menuntut ilmu, dalam upaya mencari pekerjaan. Berkati kami dalam mempertahankan pekerjaan kami dan menghasilkan prestasi-prestasi yang baik. Berkati kami yang pada hari ini boleh bersuka cita oleh karena pertambahan usia, karena keberhasilan dan berbagai hal yang membuat kami bersuka cita. Engkau ya Tuhan yang akan menyempurnakan sukacita jemaat-Mu ini. Kami juga berdoa ya Tuhan buat pendeta-pendeta yang ada di seluruh dunia, gereja-gereja Tuhan, misi-misi misionaris, bahkan pemerintah bangsa dan negara kami yang terus menyatakan keadilan dan kebenaran. Mereka yang terus memberitakan kehendak Tuhan. Engkau berkati mereka semua ya Tuhan. Semoga ke depan ini ya Tuhan kami boleh bersama-sama, boleh berjuang menghadapi coronavirus ini, dan seluruh bangsa, seluruh umat di dunia ini boleh menikmati kedamaian, boleh hidup sehat, dan kami boleh bersyukur kepadamu. Bapa di sorga, seluruh hidup kami serahkan kepadamu hari ini. Ampuni salah dosa kami, berkati kami. Di dalam Kristus Yesus kami datang mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas hari ini. Salam sehat, Tuhan memberkati kita. Amin.